Shalom teman-teman semua. Tepuk tangan buat kita semua. Sebelumnya terima kasih buat kehadirannya teman-teman. Karena hari ini kita mau merayakan Natal dan celebration Alpha Conference kemarin. Nah, kemarin kan kita sudah mengikuti Alpha Conference selama beberapa bulan. Nah, siapa yang siap di sini buat diutus sama Tuhan buat kita memberitakan Injil? Angkat tangannya. Kok dikit doang? Siapa yang siap? Aku punya slogan nih teman-teman. Nanti kalau aku bilang TYP, nanti bilang gini ya sama Praga. Here I am, send me. Semuanya bangkit berdiri, nanti ikutin aku. Sudah siap? TYP, here I am, send me. Lebih semangat lagi, oke? Okay? TYP, here I am, send me. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, selama beberapa sesi kemarin kita sudah ikut Alpha Conference nih. Aku mau tanya nih sama satu orang di sini. Siapa di sini yang mau maju? Atau aku tunjuk aja nih? Kayaknya aku tunjuk aja ya. Aku mau tunjuk Amel buat maju ke depan. Sini yang maju. Aku mau tanya nih. Selama Alpha kemarin, ada nggak yang berubah dalam hidup? Berubah, puji Tuhan. Apa nih yang berubah? Banyak. Kalau misal dulu ya, kita kan cuma ngerti Tuhan Yesus tuh siapa dari kita, baptis kan. Cuma di Alpha Conference tuh kita bisa lebih tahu lagi gitu loh Tuhan Yesus tuh siapa. Terus kenapa Tuhan tuh dilahirin, terus kenapa Tuhan mati buat kita. Terus habis itu kayak lebih ngerti, oh ternyata komunikasi sama Tuhan tuh penting ya, kayak lewat kita doa, terus Tuhan bicara sama kita lewat firman Tuhan. Habis itu kayak bertumbuh di dalam gereja, apalagi berkomsel sama kelompok-kelompok kecil itu juga sangat berpengaruh dalam hidupnya kita. Karena kadang kan kita tidak sama semua orang bisa cerita ya. Nah, bersyukurnya ketemu sama teman-teman di kelompok kecilku, mereka juga mendengarin aku. Terus kita juga belajar buat terus mengasihi, belajar dari kisahnya orang lain juga gitu. Tepuk tangan buat Amel. Yes. Di sini teman-teman juga sudah pasti mendapatkan perubahan dalam hidupnya, amin. Amin. Silahkan duduk teman-teman. Silahkan duduk. Iya duduk. Nah, setelah ini mari kita mau mendengarkan sambutan dari Ketua Youth kita. Berikan tepuk tangan untuk Kak Jo. Selamat sore teman-teman. Gimana tadi slogannya? TYP, here I am, send me. Sekali lagi ya. TYP, here I am, send me. Beri kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Juga saya terima kasih untuk Om Edwin sama Om Jeff. Terima kasih Tante Devi juga. Dan saya juga mau terima kasih buat tim pengurus TYP yang sudah bekerja sama membuat acara ini luar biasa. Yuk kasih tepuk tangan buat mereka dong. Dan kita ambil tema ini, Here I Am, Send Me, itu artinya apa? Ini saya, utuslah dia, bukan ya? Ini saya, utuslah aku ya, bener ya? Seperti juga Alpha Conference kemarin kita terakhir juga Tuhan suruh kita buat memberitakan Injil melalui kisahnya. Oke, aku mau coba bacakan satu ayat. Di Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita percaya ya bahwa Tuhan Yesus pasti sudah utus kita melalui firman-Nya
kita mau jadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus ya, amin ya. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi. Oke, kita mau berdoa, kita memulai ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan, yang tunggal ini Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Dan sebagaimana perintahnya Tuhan, Kau yang mengutus kami juga Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil buat dunia ini Tuhan Yesus, agar semua di dunia ini mengenal akan kebaikan Kau saja Tuhan Yesus. Dan kami mau mulai acara ibadah Natal TYP pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am.
Kita dahsyat, amin teman-teman. Kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Sama-sama kita katakan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and earth sing, and heaven and earth sing, and heaven and earth sing. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sekali lagi kita mau katakan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him. Sing, and heaven sing, and Supaya kita Natal melimpah buat kita, amin. Sebab karena Tuhan Yesus juru selamat, sumber pengharapan dan sumber kemenangan untuk setiap kita. Kita mau selamat bagi nama Tuhan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. And every heart
Kami datang Tuhan, kami datang membawa hidup kami. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau Engkau pakai kami menjadi alat-Mu. Kita mau katakan, Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi
Yes Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami. Yes. Sampai bumi penuh Kita mau katakan sekarang, bagimu Tuhan. bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu Tuhan. Genapi seluruh Sampai bumi ini penuh kemuliaan. rencanamu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Inilah kehidupan kami Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan sampai penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Ada hal yang paling kami rindukan dalam kehidupan kami masa muda kami selain kami benar-benar bisa menjadi terang bagi dunia. Karena kami sadar itulah esensi kehidupan kami Tuhan. Itulah tujuan kehidupan kami Tuhan. Tidak lain tidak bukan kami adalah imamat yang rajani. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sore hari ini kami boleh berkumpul memuji memuliakan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah yang senantiasa Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami tahu ada hal-hal baru yang sudah Tuhan sediakan di depan. Dan biarlah masa muda kami dengan penuh antusias dari Roh Kudus, kami dimampukan untuk kami boleh menjemput apa yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kami di depan kami. Masa depan kami akan jadi masa depan yang bukan biasa-biasa saja, tapi menjadi sesuatu yang sangat luar biasa karena kami menyembah Tuhan yang luar biasa. Kami melayani Tuhan yang dahsyat. Kami percaya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu mari Tuhan berperkara pada setiap kami lewat firman-Mu. Kami buka hati kami dan fokuskan pikiran kami pada firman-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan, berbicara pada setiap kami. Roh Kudus bantu setiap kami. Untuk kami boleh mengerti akan setiap apa yang kami baca dan kami dengar. Jadi sesuatu yang sangat menyenangkan dalam kehidupan kami. Sehingga antusias, sehingga semangat yang senantiasa diperbaharui muncul dalam masa muda kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Supaya siap menerima firman Tuhan dengan antusias, katakan amin. Amin, 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 amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan kita lebih dahsyat lagi. Haleluya, shalom. Apa kabar?
Ada yang bingung, ada yang jawab luar biasa, ada yang bengong. Apa kabar? I'm so blessed. Oh ya, I'm so blessed. Ya, we're so blessed. Puji Tuhan. Saya dikasih tema, ini jarang-jarang ya, ada Natal, acara Natalan, temanya adalah tema pengutusan. Tapi ini luar biasa, ini bagus sekali ya, karena biasanya kan kalau Natal itu kan bicara tentang kelahiran Yesus, bicara tentang apa lagi, gembala, bicara tentang Maria, bicara tentang Yusuf. Tapi hari ini kita bicara bukan sesuatu yang apa yang kita harapkan bisa kita dapatkan, tapi sesuatu apa yang bisa kita berikan. Amin, amin. Kalau Natal kan identik sama kado tuh, betul lah. Ya kan, itu sudah turun-temurun dari oma kita, opa kita, orang tua kita. Jadi kalau Natal itu adalah momen yang ditunggu-tunggu. Jadi yang kebayang pasti ada sesuatu yang kita terima, yang kebayang pasti ada kado yang kita terima. Tapi hari ini kita nggak mau belajar seperti itu, kita mau rubah mindset kita, cara berpikirnya dirubah. Bukan apa yang aku dapat dari Tuhan, tapi apa yang aku beri buat Tuhan. Amin. Kita mau rubah itu, karena saya percaya pasti ada rencana Tuhan ketika dikasih tema Here I Am Send Me, itu pasti ada rencana Tuhan buat kita semua. Dan saya percaya sekali sebelum saya masuk dalam renungan, saya percaya sekali saya sedang berhadapan dengan calon-calon pemimpin masa depan. Amin. Amin. Kok gak yakin sih? Saya sedang berhadapan dengan calon-calon pemimpin masa depan. Amin. Kalian semua ini nanti akan menggantikan saya. Kalian semua ini nanti akan menggantikan Pak Jeffrey. Kalian semua ini akan menggantikan semua yang ada di sini loh. Kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Amin. Bahkan kalian akan bisa lebih dahsyat dari apa yang sudah ada. Amin. Itu harus percaya, kita harus yakin betul bahwa Tuhan sudah menetapkan kehidupan kita ini menjadi orang-orang yang bukan kalah, tapi bahkan firman Tuhan berkata kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan itu ditetapkan oleh Tuhan dan itu dirancangkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi tidak peduli apapun kondisi kita hari ini, percayalah kita punya masa depan yang dahsyat, kita punya masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, kalau kita mau lihat firman Tuhan, saya mau ajak kita begini, coba renungkan baik-baik. Kalau kita ini punya Tuhan, di mana Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah, itu kerjanya atau cara kerjanya selalu punya pola. Polanya jelas. Jadi Tuhan kita ini Tuhan yang berpola. Tuhan kita ini tidak asal random gitu, enggak. Tuhan kita ini kerjanya jelas, ada pola yang bisa kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu. Ada pola yang jelas. Nah, salah satunya bahwa dia ini punya kerinduan yang besar sekali terhadap ciptaannya, khususnya manusia, ciptaan yang paling sempurna, itu untuk bisa bermitra, berjejaring, bersama-sama. Makanya diciptakanlah manusia itu serupa dan segambar dengan manusia. Dan yang luar biasa dengan Allah. Bahkan yang luar biasa diciptakan lebih dulu tempatnya, wadahnya untuk manusia itu ditempatkan yang namanya Taman Eden. Arti Eden itu the presence of God, hadirat Tuhan. Jadi dipersiapkan dengan baik, dengan apik oleh Tuhan supaya manusia yang sudah diciptakan itu bisa ditempatkan di Eden dan dikasih kepercayaan 100% sama Tuhan untuk mengelola Eden, di mana ketika mereka ada di Eden, ketika manusia ada dalam hadirat Tuhan, manusia ini bisa bermitra dengan Tuhan. Manusia ini bisa bahkan koncoan sama Tuhan, bersahabat sama Tuhan. Ngobrol itu kayak ngobrol sama sahabat, saudara. Ya, karena ada tinggal dalam hadirat Tuhan. Tapi kan kita tahu masalahnya, Engkong Adam sama Mak Hawa kan melanggar, betul lah? Gitu. Gara-gara mereka melanggar sampai akhirnya mereka harus dibuang dari Eden. Sehingga hubungan yang tadinya baik itu menjadi nggak baik, terputus. Itu yang dikejar sama iblis. Dibuatlah Adam melanggar dosa, bukan supaya berdosa aja, tapi gara-gara dosa itu sehingga manusia nggak punya hubungan yang baik sama Tuhan. Nah ini masalahnya, itu yang dikejar sama iblis. Hubungannya terputus. Nah dari situ kita bisa lihat hubungan antara manusia dengan Tuhan semakin renggang. Semakin renggang. Dulu bisa ngobrol kayak sahabatan, bestie banget kan, ya kan? Bisa ngobrol biasa kok. Antara manusia sama Tuhan tuh nggak ada sekatnya, nggak ada bordernya. Tapi gara-gara dosa, akhirnya manusia harus keluar dari hadirat Tuhan. Nah gara-gara manusia keluar dari hadirat Tuhan, jadi hubungan manusia sama Tuhan jadi nggak baik. Ini masalah besar sebetulnya buat manusia. Jadi kita lihat
polanya. Semakin ke depan, semakin sulit manusia bisa berhubungan dengan manusia. Tuhan maksud saya. Ya. Jadi hubungannya semakin tidak baik, komunikasinya semakin nggak baik juga. Makanya kalau kita baca baik-baik ya, kalian baca baik-baik di Perjanjian Lama ada muncul istilah-istilah baru, yaitu yang namanya orang-orang pilihan Tuhan, orang yang ditetapkan, orang yang dipilih, orang yang diurapi oleh Tuhan yang namanya nabi. Tahu ya? Nabi. Ada satu jabatan yang muncul di Perjanjian Lama namanya nabi. Nabi ini dipilih sama Tuhan buat apa? Supaya nabi ini bisa menjadi kepanjangan suara Tuhan. Supaya nabi ini bisa menjadi juru bicaranya Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau berbicara kepada manusia, mau menyampaikan sesuatu kepada manusia, Tuhan harus lewat nabi yang sudah dipilih, ditetapkan dan diurapi oleh Tuhan. Nah ini sudah. Jadi ada juru bicaranya, nggak sembarangan. Padahal dulu kan bebas banget kan ngobrol sama manusia. Ya gara-gara dosa itu. Nah akhirnya nabi ini ditetapkan. Nah kita baca dari Perjanjian Lama kan banyak nabi-nabi muncul kan. Ada kisah-kisah nabi yang luar biasa muncul. Ada Samuel, ada Nathan, oh banyak sekali lah, banyak sekali. Nah ini yang menetapkan siapa? Tuhan. Yang milih siapa? Tuhan. Yang ngurapi siapa? Tuhan. Suara nabi itu didengar. Suara nabi itu ditunggu bahkan. Bahkan raja sekalipun harus dengar sama suara nabi. Karena mereka percaya, umat Tuhan percaya bahwa nabi ini adalah kepanjangan tangan Tuhan. Karena Tuhan yang nitip, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan gitu loh. Nabi. Nah sepanjang setelah itu nabi ini berarti fungsi apa? Untuk apa? Supaya komunikasi antara Tuhan dan manusia tetap lancar. Gitu? Tetap lancar karena ketika Tuhan punya maksud tertentu, maksud sesuatu disampaikan lewat nabi, nabi menyampaikan kepada umatnya, kepada raja mungkin seperti itu. Nah sepanjang itu ada banyak Perjanjian Lama nabi-nabi yang muncul. Nah kita lihat mau masuk ke Perjanjian Baru ada yang namanya bukan nabi lagi, imam. Betul ya? Imam besar. Nah imam besar ini juga bukan orang sembarangan loh saudara. Ini orang yang dipilih oleh raja, orang yang ditetapkan oleh warga, oleh masyarakat, dan orang yang diyakini, dipercayai, dikasih tanggung jawab yang luar biasa. Imam itu orang yang benar-benar enggak boleh sembarangan saudara, pakaiannya aja berbeda. Ya, imam ini harus hidupnya kudus, enggak sembarangan lah pokoknya saudara. Jadi imam besar, untuk jadi imam besar itu prosesnya, ujiannya itu begitu panjang sekali. Nah tujuan iman itu apa? Untuk tetap sama seperti nabi, supaya hubungan manusia dengan Tuhan itu tetap bisa terjaga dengan baik. Nah zaman dulu itu imam itu muncul pertama kali kurang lebih sekitar zamannya Raja Salomo. Ya, Raja Salomo. Nah tugas imam itu apa? Tugas imam itu adalah begini, kalau manusia ada yang berbuat dosa, kalau manusia ada yang melanggar perintah Tuhan, hukum Taurat, berdosa ini, lalu manusia itu minta ampunnya seperti apa? Minta ampunnya itu adalah harus mempersembahkan korban bakaran. Domba yang terbaik yang enggak bercacat cela. Lalu kalau mungkin enggak mampu beli domba, bisa beli burung merpati gitu saudara ya. Pokoknya intinya harus mempersembahkan korban binatang untuk supaya dosanya diampuni. Dan yang melakukan itu bukan sembarangan, harus imam besar. Nah, jadi imam tugasnya juga untuk apa? Untuk menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhan tetap baik. Ya, tetap baik. Ini orang-orang hebat, orang-orang pilihan Tuhan, enggak sembarangan saudara, enggak sembarangan. Tapi lihat luar biasa, ada satu ayat, coba kita lihat di Perjanjian Baru. Lukas pasal yang ketiga ayat yang kedua saudara, Lukas pasal yang ketiga ayat yang kedua. Ada satu ayat yang luar biasa, jadi yang bisa mendengar suara Tuhan itu nabi. Yang bisa mendengar dan menjadi kepanjangan tangan Tuhan itu juga imam. Nah, tapi coba kita lihat bersama-sama Lukas pasal yang ketiga, ayat yang kedua berkata begini, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Berarti imamnya sudah ada loh, gitu. Namanya Hanas dan Kayafas. Nah, tapi luar biasa gini, datanglah firman Allah kepada siapa? Kepada siapa? Ada yang aneh enggak dari kalimat ini? Coba baca baik-baik.
Biasanya firman Tuhan itu ketika Tuhan berfirman, Tuhan mau menyampaikan sesuatu, datangnya bukan kepada orang biasa. Tapi kali ini, kepada imam kan, tapi kali ini kok berbeda ya. Firman Tuhannya itu disampaikan bukan kepada imam besar, tapi yang luar biasa kepada Yohanes anak Sakaria. Yang imamnya itu sebetulnya bapaknya, Sakaria itu memang betul imam juga. Saudara. Tapi firman itu enggak datang sama bapaknya yang adalah imam. Tapi justru datang sama Yohanes. Nah adik-adik kan tahu ya, kalian semua tahu ya ketika kalau belajar firman Tuhan, Yohanes itu bukan siapa-siapa sebetulnya. Enggak dianggap sama orang ya. Dia sepertinya orang yang antisosial. Kalau zaman dulu ada Instagram mungkin followernya 0 gitu loh. Ya enggak ada yang mau ikut dia. Dia enggak update hidupnya. Kenapa? Karena dia hidupnya di padang gurun. Ini Yohanes itu begitu, antik, unik orangnya. Enggak bisa bersosialisasi. Dia suka menyendiri hidupnya di padang gurun. Pakaiannya juga berbeda. Kalau kita mungkin pakai pakaian jeans, dia mungkin pakai pakaian apa namanya? Brokat apa sih? Ya, beda lah pokoknya, enggak nyambung pokoknya orangnya. Orang ini enggak nyambung banget sama pada orang-orang biasa pada waktu itu. Antisosial, hidupnya di padang gurun kok. Makannya juga beda, bukan siapa-siapa. Tapi kok lucu ya, Tuhan malah justru berfirman-Nya bukan kepada imam besar. Imam besar tuh jubahnya luar biasa. Enggak sembarangan, itu yang mahal. Orang dari jauh udah silau ngeliat, itu udah tahu itu imam besar itu. Setiap warna, setiap jubah yang dipakai, modelnya, desainnya itu ada maknanya semua saudara. Dahsyat. Tapi tiba-tiba kali ini berbeda. Tuhan justru mau berfirman-Nya bukan kepada imam. Tapi dia sampaikan firman-Nya kepada Yohanes. Yang notabene dia ini cuma orang biasa, memang anaknya imam. Tapi orang biasa, gak dikenal, gak dianggap sama orang. Kenapa? Karena hidupnya di padang belantara. Ini jadi pertanyaan harusnya. Kenapa ya? Kok kali ini berbeda? Kita bersyukur kalau Yesus lahir ke dunia menjadi imam besar buat kita. Amin. Amin. Dia bongkar segala pola, segala kebiasaan, segala tradisi yang lama. Coba bayangkan kalau hari ini Yesus gak pernah lahir di dunia, ya, misalnya kalian bikin kesalahan sekecil apapun, misalnya bohong sama mami, ribetnya luar biasa. Betul gak? Berapa domba yang harus kita beli, berapa merpati yang harus kita bunuh. Untuk apa? Minta ampun dan diampuni sama Tuhan. Tapi bersyukur Yesus lahir. Nah saya mau bilang buat kalian begini. Kelahiran Yesus membawa perubahan yang nyata untuk dunia. Ini luar biasa. Ini segala sesuatu yang sudah terpola ribuan tahun. Dibongkar sama Yesus ketika Yesus lahir ke dunia. Ini unik saudara, ini unik. Coba baca satu ayat, satu kisah. Ketika berita sukacita Yesus lahir itu diberikan kepada orang, kepada manusia. Manusianya siapa? Coba kita lihat yuk. Lukas pasal yang ke-2 ayat yang 8 sampai 15. Saya akan bacakan pelan-pelan. Kalian simak baik-baik beritanya. Di daerah itu ada apa? Siapa? Gembala. Yang apa? Tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat yang 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat yang 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk apa? Seluruh, berarti beritanya heboh enggak? Heboh, beritanya ini breaking news, beritanya bukan skala RT, RW, enggak. Ini untuk seluruh dunia, berita yang luar biasa, ini enggak sembarangan. Ya. Ayat yang 11, coba kita lihat.
Lanjut ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Stop sampai situ dulu. Coba renungin baik-baik, kalau baca Alkitab jangan sambil lalu, renungin baik-baik. Berita yang pertama di ayat yang 11-nya ditulis apa? Coba tolong ayat 11. Telah lahir apa? Hari ini lahir apa? Juru selamat. Ya, juru selamat. Ini berarti bukan orang sembarangan, betul lah. Juru selamat. Ini orang enggak sembarangan, pribadi yang enggak sembarangan. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Orang yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi pada waktu itu. Juru selamat. Wah, enggak sembarangan dong. Ya, ini seperti sosok pribadi yang dahsyat, yang selebriti gitu kan. Ya harusnya gitu kan. Yang ditunggu-tunggu. Tapi kok ayat 12-nya informasinya agak nyeleneh. Nyeleneh gini loh. Nanti kamu bisa dapat orang itu, juru selamat itu, dibungkus dengan lampin, seorang bayi dibungkus dengan lampin, dan terbaring di dalam apa? Palungan. Gembala itu tahu banget palungan itu fungsinya apa. Dia paham sekali, wong gembala kok. Palungan itu tempat makannya domba. Palungan itu bukan dari kayu, seringkali kalau kita bikin dekorasi kan dari kayu ya. Palungan itu batu yang dicowak itu loh. Itu palungan. Dingin palungan itu sebetulnya. Karena batu kan. Di padang belantara itu kalau malam dinginnya luar biasa, kalau siang panasnya juga luar biasa. Nah di palungan, nah pasti kan harusnya berpikir ya gembala, katanya juru selamat. Tapi kenapa lahirnya kok bukan di rumah sakit? Anggap pesannya. Ya kan? Katanya juru selamat, ini kan bukan orang sembarangan. Tapi kenapa harus lahir di tempat makannya domba? Itu kotor, dingin. Jijik, nggak masuk akal. Berita yang disampaikan, berita yang diterima agak nggak masuk akal gitu. Kok nggak masuk akal ya? Katanya orang hebat, tapi kok malah bisa ditemukannya di kandang domba. Lanjut yuk, lanjut. Ayat yang ke-13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat yang 15. Nah ini perhatikan baik-baik, saya suka bagian ini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, balik lagi ke surga ya kan. Gembala-gembala itu, ya perhatikan baik-baik, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Ngomong apa sih? Marilah kita pergi ke apa? Bethlehem. Untuk apa? Melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi pada waktu malaikat udah naik ke surga, berita itu udah disampaikan. Lalu mereka respon dari gembala ini, yaitu apa? Bukan ayal-ayalan. Bukan gini, kamu percaya enggak? Kok aneh ya? Itu kan pasti aneh, beritanya aneh. Tapi kamu percaya enggak? Mosok sih, katanya raja. Tapi kok di palungan? Palungan kan bau. Raja kan harusnya di tempat yang bagus, di istana. Kamu percaya enggak? Enggak. Mereka enggak gosip, mereka enggak gibah. Enggak. Mereka enggak julid, tapi mereka ini luar biasa. Ayo yuk, cepat-cepat kita ke sana. Coba ayat selanjutnya, ayat yang 16. Lalu mereka cepat-cepat, katakan saya cepat-cepat. Berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Oh ternyata betul ketemu sama Yesus, Maria dan Yusuf. Dan Yesus ada dalam palungan. Ayat yang ke-17. Dan ketika mereka melihatnya, membuktikan sendiri, mereka apa? Ini menarik. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi berita yang diterima dari malaikat, mereka sampaikan kembali kepada orang-orang di sekitar situ. Ya, kepada mereka berarti kan ada banyak orang ya, bukan 1-2 orang, ada banyak orang di situ. Lalu ayat yang ke-18 coba kita lihat. Dan perhatikan baik-baik. Dan semua orang yang apa? Mendengarnya. Kenapa? Ngapain? Heran.
tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Pertanyaannya begini, kenapa kok mereka heran ketika mendengar kalau gembala-gembala itu menyampaikan berita sukacita itu? Simple, sama seperti Yohanes. Gembala-gembala ini, perhatikan baik-baik. Gembala-gembala ini adalah orang-orang yang mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk domba. Ini menarik. Untuk domba. Tugas mereka adalah menjaga dan merawat domba-domba yang ada. Jadi sirkulasi kehidupan domba itu harus baik. Ya kan? Harus baik, harus terus ada, nggak boleh sampai punah itu dombanya. Dan mereka ini gembala-gembala adalah orang-orang yang tahu betul tentang domba dan nggak cuma sekedar tahu, tapi juga mendedikasikan hidup mereka untuk domba. Jadi hidup mereka, bukan firman Tuhan, secara mencatatkan hidup mereka separuh dalam 1 tahun itu hidupnya lebih banyak sama domba daripada sama manusia. Kalau setahun ada 12 bulan, mungkin 7 bulan, ya 8 bulan mungkin bahkan, mereka hidupnya lebih nempel, lebih bareng sama domba. Ketemu sama suami, ketemu sama istri maksudnya, ketemu sama istri sama anak mungkin cuma 3 bulan, cuma 4 bulan. Tapi bulan selanjutnya itu hidupnya cuma sama domba, bertanggung jawab, ngerawat domba, menjaga domba, ngasih makan domba, tidur bareng sama domba. Coba bayangkan gini loh, hidupnya sebagian besar dalam 1 tahun, itu hidupnya sama domba. Ini orang ini, maaf ya, mambu. Pasti bau. Baunya bau apa? Bau domba. Ya kan? Bau kambing. Itu baunya sudah nempel dalam tubuh mereka. Saking apa? Saking mereka hidupnya setiap hari sama domba terus. Mungkin mereka udah paham bahasa domba daripada bahasa manusia, saudara. Saking hidupnya sering sama domba, saudara. Jadi gembala-gembala ini kurang lebih sama seperti Yohanes. Orang yang enggak dianggap sebetulnya. Kenapa? Karena ya gembala hidupnya lebih suka sama domba dan mereka enggak terbiasa bersosialisasi dengan manusia biasa. Karena apa? Mereka tahu diri. Bau. Dari penampilannya aja udah kebaca. Gembala ini pasti. Beda pakaiannya. Dari jauh udah kebaca. Gembala ini. Kenapa? Bau domba. Pernah ke tempat ini enggak? Pernah belanja ke pasar enggak? Atau enggak usah ke pasar deh. Saya 1 kali pernah iseng-iseng pengen beli ikan di TPI, ya pelelangan ikan itu loh. Malam-malam pas ikannya fresh loh, kan itu malam itu kan subuh itu baru datang, berarti fresh, seger gitu. Datang situ cuman 1 jam, nggak lama-lama, cuman 1 jam, milih beli, masukin bagasi, pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah ketemu istri saya pas bukain pintu langsung gini, mambu katanya, baunya nempel, padahal cuman baru 1 jam, ya kan? Udah mandi cepet sana mandi, malam-malam enggak peduli, mandi, begitu selesai mandi, istri saya masih bilang gini, kok nempel ya baunya, enggak hilang-hilang. Jadi sepertinya rumah saya itu jadi bau ikan semua gitu, saudara. Ya, padahal cuma 1 jaman di situ. Nah, coba bayangkan, ini gembala setiap hari tidur sama domba, ngobrol sama domba, jalan-jalan sama domba. Bau mereka, bro. Bau. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang kesulitan dalam bersosialisasi juga sebetulnya. Mereka tahu diri, mereka bau. Mereka cukup puas ketika mereka bisa menjaga domba-domba dan melaksanakan tugasnya. Jadi mereka ini bukan orang-orang yang gambar dirinya itu pede gitu loh. Tapi perhatikan baik-baik. Ketika mereka mendengar kabar sukacita. Di mana kabar sukacita ini bukan kabar yang sembarangan. Kabar yang spektakuler, breaking news. Tapi kok lucunya begini. Kenapa kok Tuhan itu ngasihnya berita sukacita itu pertama kali bukan kepada imam. Bukan kepada raja bahkan.
Bukan kepada orang-orang penting, bukan kepada bangsawan, tapi pada orang yang gak dianggap sama orang lain. Pada orang yang dianggap bau karena lebih suka bergaul dengan domba. Orang yang sebetulnya gak layak. Orang yang bukan siapa-siapa. Tapi kenapa berita yang besar ini disampaikan justru pertama kali kepada mereka. Karena inilah tujuan daripada Yesus lahir. Ketika Yesus lahir, dia mengubahkan pola pikir yang lama menjadi baru. Saya mau bilang Mbak Saudara seperti ini. Jangan pernah merasa diri kita ini bukan siapa-siapa. Amin. Jangan pernah merasa aku ini bukan siapa-siapa. Jangan pernah merasa aku ini enggak layak. Jangan pernah merasa aku ini enggak bisa apa-apa. Tapi yang luar biasa, ada satu kisah yang menarik. Tuhan justru pakai yang bukan siapa-siapa. Tuhan pakai yang enggak bisa apa-apa. Untuk menjadi membawa kabar sukacita bagi dunia loh saudara. Gak main-main. Nah, coba kita lihat, pada waktu mereka taat langsung respon, gak mikir dua kali, percaya, taat. Nah ini luar biasa, percaya langsung taat. Jadi ketika kita percaya, katanya percaya sama firman Tuhan, aplikasinya adalah taat. Iya toh? Jangan pernah ngaku sebagai orang percaya, jangan pernah ngaku sebagai anak Tuhan pada waktu kita gak bisa taat pada firman Tuhan. Karena aplikasi yang pertama kali sebagai orang yang percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan, ya pasti mentaati firman Tuhan. Mentaati berita. Jadi ketika mereka terima berita itu sekalipun tidak masuk akal. Raja kok masuk di palungan, raja kok masuk di kandang, tidak masuk akal. Tidak peduli, yang mereka pedulikan gimana caranya cepat-cepat membuktikan, melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan itu harus dengan apa? Ketaatan. Ayo anak muda, jadilah anak muda yang taat. Amin. Gak usah mikir dua kali untuk melakukan firman Tuhan. Gak usah berpikir untung dan rugi untuk kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk bisa berkata, here I am, send me. Itu enggak gampang. Enggak gampang. Ini bisa butuh ketaatan. Dan sebelum ada ketaatan, ada percaya yang sungguh-sungguh kepada perintah Tuhan. Amin. Nah, gembala ini luar biasa. Mereka taat, mereka percaya, mereka taat, langsung datang kepada Yesus. Betul mereka lihat berjumpa dengan bayi itu. Perhatikan baik-baik. Setelah mereka berjumpa, ayat yang ke-17 coba kita lihat Lukas pasal yang kedua. Apa yang terjadi setelah mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi mereka menjadi penyambung lidah daripada Tuhan. Saya mau ulang buat anak-anak muda seperti ini. Tahu gak sih penginjil pertama kali di Alkitab itu siapa? Ini mereka. Pembawa kabar sukacita. Yang bukan orang pinter, yang bukan siapa-siapa, yang gak dianggap, yang dijauhin karena bau domba. Tapi justru mereka dipilih sama Tuhan dan dipakai sama Tuhan untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Luar biasa ya Tuhan ya. Luar biasa. Kelahiran Yesus mengubahkan pola yang lama dan membangun pola yang baru. Ketika Yesus lahir dan orang mengalami perjumpaan dengan Yesus, pasti ada perubahan. Amin. Ketika gembala ini melihat dengan mata kepala mereka sendiri, ada Yesus. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Seharusnya terjadi perubahan. Apa perubahannya? Mereka tiba-tiba menjadi antusias, mereka jadi semangat. Gambar diri mereka yang tadinya minder mereka. Minder, nggak layak, merasa nggak mampu, nggak dianggap sama orang. Tapi tiba-tiba mereka punya keberanian, punya semangat, dan punya keberanian untuk bisa menjadi kabar sukacita. Wah ini keren banget. Ini keren banget. Mindset mereka diubahkan, gambar diri mereka dipulihkan. Ketika mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Anak muda,
hauslah untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Amin. Bukan di gereja. Gereja ibadah ya harus. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? It's very simple. Jadilah pelaku firman Tuhan. Amin. Jadilah pelaku firman Tuhan. Jangan cuma suka mendengarkan firman Tuhan. Tapi sukai juga untuk gimana caranya apa yang sudah kita dengarkan kita lakukan dalam hidup kita. Taat kepada firman Tuhan. Itulah bukti kita percaya kepada Dia. Amin. Sama seperti gembala ini. Bukti percaya kepada berita sekalipun tidak masuk akal. Mereka langsung taat membuktikan. Dan ketika akhirnya taat, ada sesuatu yang terbukti. Mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Dan setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, mereka berubah total hidupnya. Saya berdoa di tempat ini akan muncul anak-anak muda yang hidupnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan ketika kita alami hal itu, ada perubahan demi perubahan yang terjadi juga dalam hidup kita. Karena ketika kita semakin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semakin kita masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Amin. Jadi untuk ngomong here I am, send me, itu tidak susah. Nggak susah, karena kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada kuasa, ada otoritas surga. Ada semangat yang diperbaharui, ada gambar diri yang dipulihkan. Karena semakin kita melakukan firman Tuhan, semakin kita ngerti siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan buat kita. Amin. Semua ikut apa? Alpha Conference kan? Tadi ada yang bersaksi, ngalami perubahan, karena ternyata setelah ikut Alpha Conference, jadi semakin ngerti siapa Yesus. Oh puji Tuhan, itu penting, itu perlu. Enggak cuma sekedar tahu saja, tapi harus alami. Enggak cuma sekedar memahami, tapi harus alami. Dan untuk kita bisa mengalami, kita butuh yang namanya ketaatan. Melakukan apa yang sudah kita pahami. Oh, saya percaya ke depan akan ada banyak anak-anak muda yang radikal, yang militan, yang luar biasa, yang terus berubah. Sehingga dunia luar sana bisa melihat, oh ternyata betul ya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berbeda. Amin. Amin. Enggak harus di mimbar, enggak harus khotbah. Tapi di sekolah, di mana tempat kita ada, di situ ada Tuhan. Ketika kita berteman, teman kita bisa ngerasain gimana rasanya kasihnya Tuhan lewat hidup kita. Kita punya gambar diri yang semakin jelas. Christ likeness, keserupaan dengan Kristus, itu semakin nyata pada waktu kita semakin melakukan firman Tuhan. Alpha Conference sudah ikut kan? Puji Tuhan. Jangan cuman dari tidak tahu jadi tahu. Tapi apa yang sudah kita ketahui, lakukanlah. Amin. Supaya kita berubah. Ada gambar diri yang semakin dipulihkan. Dan akhirnya ketika kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Dan siapa Tuhan bagi hidup kita. Enggak usah ngomong-ngomong here I am send me. Pasti kita akan berfungsi kok untuk jadi berkat. Pasti kita akan berfungsi untuk menjadi dampak. Pasti kita akan berfungsi untuk jadi terang. Tanpa kita diutus-utus, tanpa kita dipaksa-paksa, tanpa kita disuruh-suruh, didorong-dorong. Kita pasti akan menyodorkan diri justru. Ini loh Tuhan, pakai hidupku. Ini loh Tuhan, masa mudaku. Aku mau masa mudaku menjadi berkat. Amin. Jadi gak perlu lagi diutus-utus, gak perlu lagi diojo-ojoi, dirayu-rayu, ayo ikut pelayanan, ayo melayani Tuhan, ayo jadi berkat. Gak perlu, ketika kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan bagi kita. Saya percaya, pasti ada semangat untuk kita bisa menjadi terang. Sama seperti mereka, gembala-gembala ini bukan siapa-siapa. Jadi jangan pernah berpikir ini, aku ini gak bisa apa-apa kok. Aku ini bukan siapa-siapa, aku gak mampu, aku gak punya talenta. Saya mau bilang Pak Saudara seperti ini, bukan masalah talenta untuk kita bisa menjadi terang. Bukan seberapa banyak talenta yang ada dalam hidup kita untuk kita bisa menjadi garam. Nah, punya talenta puji Tuhan dan pasti kita semua ada talenta sebetulnya. Tuhan gak pernah berikan dengan tangan kosong saudara. Ada bekal yang dibekali dalam hidup kita oleh Tuhan. Permasalahannya bukan itu fokusnya. Tapi untuk menjadi terang cuma bicara tentang hati. Pada waktu kita percaya, taat, berubah, pasti melakukan.
Amin saudara. Nah ini, jadi jangan pernah merasa aku enggak mampu kok, aku enggak layak. Semua berangkat bukan dari hebat, tapi berangkat dari ketidakmampuan, berangkat dari ketidaksempurnaan. Tapi Tuhan kita yang sempurna itu, yang mengangkat hidup kita pada waktu kita mau menjadi pribadi yang percaya dan taat kepada firman Tuhan. Amin. Makanya saya tadi di awal kan berkata, saya sedang berhadapan dengan calon-calon pemimpin yang luar biasa. Karena yang saya lihat bukan sekarang, tapi yang saya lihat 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, saya boleh melihat ada hal, orang-orang, ada pribadi-pribadi yang duduk di tempat ini. Kalian akan berpotensi, bertalenta, maksimal di bidang kalian masing-masing. Dan yang terlebih daripada itu adalah kalian jadi terang dan garam. Amin. Kan jadilah kita harus jadi garam dulu baru jadi terang kan. Garam, terang, jangan diwali. Ya, jadi garam dulu baru jadi terang. Ya, seringkali kita pengen jadi terang duluan tapi nggak pernah jadi garam. Maksudnya apa? Kalau jadi garam itu nggak dilihat. Ngerti maksudnya? Jadi garam itu nggak dilihat, diinjek-injek, tapi dirasakan. Kalau kita masak garamnya nggak kelihatan, yang kelihatan dagingnya, yang kelihatan sayurnya, betul nggak? Garamnya nggak kelihatan, tapi rasanya bisa dirasakan. Nah, kadang kita nggak perlu dikenal, nggak masalah. Tapi yang penting hidup kita bisa dirasakan oleh orang sekitar kita. Tapi yang penting dampak hidup kita itu bisa dirasakan untuk generasi ke depan. Itu yang paling penting. Nah sekarang kadang-kadang kita dibalik, gereja Tuhan sibuk untuk jadi terang. Kenapa? Karena terang kelihatan. Terang kan kelihatan kan. Makanya sibuk dengan panggung, sibuk dengan program, sibuk dengan acara. Program kita harus punya rencana kan. Harus, tapi bukan itu yang esensi. Gimana caranya lewat hidup kita, setiap anak muda di tempat ini. Mereka sadar betul, hidupku harus berdampak. Jadi jangan sibuk dengan impresi. Tahu impresi? Impresi itu memberi kesan, membuat kesan. Impress kan? Tapi jadilah inspirasi. Amin. Senggol kanan kiri bilang, jangan sibuk impresi, tapi jadilah inspirasi. Orang menginspirasi itu tidak perlu dilihat, kadang-kadang tidak masalah. Tapi intinya dia berfungsi sebagaimana mestinya. Yesus itu sumber inspirasi kita, saudara. Ya, makanya setiap kehidupannya, setiap dia hadir ada perubahan. Nah, saya berdoa sungguh-sungguh, here I am, send me ini. Enggak cuma menjadi tema hari ini, tapi akan menjadi sebuah rema kehidupan kita, menjadi sebuah warna kehidupan pribadi kita. Setiap bangun pagi yang kita pikir bukan apa yang aku dapat, tapi apa yang aku bisa berikan bagi Tuhan lewat hidupku. Amin. Yuk kita lihat ayat terakhir. Iblis itu paling suka ketika kita merasa tidak mampu. Nah, di saat itulah rencana Tuhan, kehendak Tuhan tidak terjadi lewat hidup kita. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Ini yang harus kita bangun terus dalam hidup kita. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena apa? Engkau muda. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah ini, jadilah teladan. Teladan ini inspiring, bukan impresi, ya, bukan sibuk impress, memberi kesan, membuat kesan. Enggak. Teladan itu ya apa yang ada di kehidupannya ya seperti itu, apa adanya. Inspirasi. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataanmu, dalam apa? Tingkah lakumu, dalam apa? Kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu yang harus kita bangun dalam hidup kita sebagai anak muda. Lewat perkataan kita, kita bisa menginspirasi. Lewat tingkah laku kita, orang bisa terinspirasi. Lewat kasih kita, orang bisa dicelikkan dan merasakan dan tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Dalam kesetiaan kita dan dalam kesucian kita, saudara.
Haleluya. Jadi jangan menganggap diri kita rendah karena kita merasa masih muda. Tapi justru pada waktu kita masih muda, hal-hal inilah yang harus kita bangun dalam hidup kita. Perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, kesucian kita. Ini harus jadi warna yang berbeda dengan dunia. Amin. Amin. Jadi gak ada berkata begini, nanti aja kok kalau udah dewasa. Enggak, sekarang justru waktunya. Ya, sekarang justru waktunya. Tuhan gak pernah dibatasi dengan usia. Dia bisa pakai siapapun dan usia berapapun. Anak kecil pun Tuhan bisa pakai. Orang yang paling tua sekalipun Tuhan juga tetap bisa pakai. Nah, oleh sebab itu mari, biarlah kita belajar dari cerita tadi. Ketika Tuhan menyampaikan berita sukacita itu, bukan pada orang-orang hebat. Enggak, Tuhan tidak perlu orang-orang hebat. Tapi orang cuman rindu ada orang-orang yang punya hati, percaya dan taat. Disitulah orang yang punya hati, percaya dan taat, hidupnya ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti ada perubahan yang terjadi. Enggak hidupnya saja berubah, tapi lingkungan sekitarnya pasti berubah. Amin. Makanya orang-orang sekitar itu heran, kok sekarang berani ngomong ya mereka? Kok iso ngomong ya? Karena perhatikan baik-baik, ini gembala bukan pembicara, gembala bukan pendeta, gembala bukan pengkhotbah. Mereka enggak terbiasa bicara di depan orang. Tapi tiba-tiba mereka berani bicara, menyampaikan persis apa yang mereka dapat dari malaikat Tuhan. Wow. Ini wajah-wajah calon-calon hamba Tuhan. Konosnya amin loh. Seringkali kalau kita dengar kata istilah hamba Tuhan, pikiran kita ini pendeta gitu kan ya. Lalu apa lagi? Yang melayani di mimbar ini, enggak, bukan masalah jabatan kok. Kita semua adalah hamba Tuhan, amin. Kita semua adalah messengers of God, amin. Kita semua adalah messenger, enggak harus jadi pendeta. Enggak harus jadi pendeta. Ingat, sebelum saya tutup ya, ingat kisah wanita pendarahan 12 tahun, tadi pelajari baik-baik di rumah ya. Cari di kisah wanita pendarahan 12 tahun udah kemana-mana, ke dokter, ke tabib, berobat, enggak sembuh-sembuh, uangnya habis, tenaganya habis. Ya, tapi tiba-tiba ketika Yesus mampir di daerah dekat situ, dia punya iman. Yang tadinya sudah enggak ada iman, sudah enggak ada harapan, enggak ada tenaga, tiba-tiba dengar, ada Yesus dekat sini, imannya timbul lagi, harapannya muncul lagi. Apa yang menyebabkan ada semangat yang baru? Apa yang menyebabkan tadi udah enggak ada harapan, tiba-tiba harapannya muncul dan semangatnya muncul baru? Sederhana aja. Karena firman Tuhan, perhatikan baik-baik kalimatnya. Karena dia sudah mendengar kabar-kabar tentang Yesus. Artinya gini, dia sudah mendengar kabar-kabar tentang Yesus. Artinya gini, dia sudah mendengar kabar. Jadi ketika dia mendengar kabar, berarti di belakangnya ada orang yang mengabarkan. Betul gak? Ya toh? Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berarti dalam hidupnya dia ada orang-orang yang tidak tahu siapa namanya. Karena Alkitab tidak mencatatkan, tidak disatatin kan namanya siapa yang ngabarkan tentang Yesus. Tidak ada. Karena memang nggak penting, nggak perlu diketahui. Tapi mereka berfungsi. Mereka mengabarkan berita-berita tentang Yesus. Ini orang-orang ini berjasanya luar biasa. Sampai akhirnya ketika wanita ini yang tadinya nggak ada harapan, ketika ada orang-orang yang berbaik hati, meluangkan waktu, yang meluangkan hatinya, meluangkan tenaganya untuk apa? Cerita tentang Yesus, cerita tentang mujizat, cerita tentang kesaksian. Wanita ini dibangkitkan lagi. Ada semangat yang muncul yang baru untuk menghampiri Yesus ketika Yesus ada di dekat situ. Karena jasa siapa? Bukan jasa pendeta. Karena jasa siapa? Bukan imam-imam besar. Tapi firman Tuhan, ada orang-orang di belakangnya dia. Ada orang-orang di belakang hidupnya dia. Yang orang-orang itu rela dengan sukacita, dengan suka untuk menceritakan berita-berita tentang kebaikan Tuhan. Dan Alkitab tidak mencatatkan siapa namanya. Karena memang gak perlu diketahui siapa namanya. Karena kita bukan mencari impresi. Tapi kita mau menjadi inspirasi.
Amin. Disitulah kita akan jadi garam. Garam gak perlu dilihat, tapi bisa dirasakan dalam hidup kita. Amin. Wah, jangan kaget ketika hari ini kau meluangkan waktumu, mungkin cuma 15 menit cerita kesaksian tentang kebaikan Tuhan sama temanmu. Mungkin saat itu temanmu gak ada feedback yang bagus, gak masalah. Tidak masalah, karena kita tidak pusing sama feedbacknya, kita tidak pusing sama reaksinya dia, kita tidak pusing sama responnya dia, tapi kita memusingkan gimana caranya, dimanapun aku berada, aku harus mengabarkan sukacita. Amin, dimanapun aku berada, aku harus berfungsi seperti maunya Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, ini hidupku Tuhan, utuslah aku. Amin, apalagi ketika saat ini mungkin orang tuamu belum benar-benar sungguh di dalam hadapan Tuhan. Bukan hal yang kebetulan. Kalau kita boleh ada di tengah orang tua yang seperti itu. Biarlah hidup kita berfungsi menjadi garam bagi mereka. Amin. Lewat firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita baca, lakukan, jadi teladan. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Terus mungkin aku kan masih muda. Jangan pernah merasa diri rendah hanya karena kita masih muda. Karena sekali lagi Tuhan tidak bisa dibatasi dengan usia. Dia bisa pakai usia berapapun, dia bisa pakai siapapun untuk rencananya tergenapi di muka bumi ini. Dan hari ini, sore hari, malam hari ini, saya mau bilang buat kalian semuanya. Kalau kita ketemu hari ini, kalau hari Anda tempat ini, kalau hari duduk tempat ini mendengarkan firman Tuhan ini, percayalah, bukan kebetulan. Gak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Sudah ditentukan dan masuk dalam rancangan Tuhan yang besar. Kalau sudah masuk dan ditentukan dalam rancangan Tuhan yang besar, jangan setengah-setengah. Habis-habisan sama Tuhan. Karena Tuhan juga sudah habis-habisan, dia buktikan kasihnya buat kita. Nyawanya pun dia serahkan buat kita. Jadi kita pun wujud ucapan syukur kita. Juga jangan setengah-setengah. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kula basyikaya rarabaram. So, malam hari renungkan sedikit firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengar. Saya berhenti sampai di sini, tapi saya percaya rencana Tuhan tidak pernah berhenti karena keadaan atau siapapun. Dan biarlah rancangan Tuhan atas hidup kalian itu benar-benar terus terjadi dan berlangsung dan tidak berlama-lama. Pada waktu kita mau mengambil sebuah keputusan dengan kesadaran, Tuhan, aku tidak mau tunda-tunda lagi. Untuk aku benar-benar dipakai oleh Tuhan. Walaupun mungkin seringkali aku merasa aku tidak layak. Tapi justru itulah Tuhan mau pakai orang-orang yang merasa enggak layak. Tuhan justru rindu untuk pakai orang-orang yang merasa tidak mampu. Supaya kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan semakin nyata. Dan bukan karena usaha kita. Tapi karena anugerah Tuhan yang dilimpahkan dalam kehidupan pribadi kita. Yang memampukan kita untuk bisa menjadi inspirasi, menjadi teladan, menjadi garam. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pandai sekalipun. Tapi karena kita punya hati yang percaya. Dan aplikasi dari percaya kita adalah kita taat kepada firman Tuhan. Dan pada waktu kita taat pada firman Tuhan, pasti kita akan mengalami perjumpaan kepada Yesus, dengan Yesus secara pribadi. Dan saya percaya setiap perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, pasti ada perubahan hidup. Teladan yang muncul dari hidup kita. Sekalipun kita masih muda, tapi orang akan respect dengan kita. Sekalipun kita masih muda, bahkan orang akan mendengar setiap perkataan kita. Karena Tuhan akan bertajam setiap apa yang keluar dari mulut kita. Setiap apa yang kita katakan bukan karena pikiran manusia, tapi karena hikmat surga yang memampukan kita untuk dalam berkata-kata, kita bisa memberikan teladan, kita bisa menginspirasi orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Ulalabasyanda ya raraba. Iyalala masana. Sanda ya Rabu, ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami menunda
rancangan-Mu yang sudah Kau tetapkan dalam kehidupan kami, karena kami merasa kami tidak mampu. Karena kami merasa kami tidak layak bahkan. Iblis menipu cara berpikir kami. Tapi hari ini kami mau ambil keputusan Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ini hatiku Tuhan. Bahkan ini masa depanku Tuhan. Aku rindu supaya Tuhan pakai kami. Pakai hidupku. Bawa aku masuk lebih dalam lagi dalam rancangan Tuhan yang besar. Bawa aku untuk benar-benar bisa menjalani rancangan Tuhan. Aku tidak berpikir apa yang aku bisa dapatkan, tapi yang aku pikirkan apa yang bisa aku berikan bagi Tuhan lewat hidupku. Apa yang bisa aku kerjakan lewat usahaku, lewat studiku. Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ketika dunia nggak menganggap kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan menghargai kami. Tuhan tidak pernah memandang kami dengan sebelah mata. Tapi jauh sebelum kami mengertikan hal ini, Tuhan sudah menetapkan kami untuk menjadi garam dunia, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi cerminan kemuliaan Tuhan lewat apapun yang kami kerjakan. Sehingga dunia luar sana boleh melihat betul ternyata Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami percaya, Yesus yang kami layani, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Kau sudah menetapkan langkah kehidupan kami, hari-hari kami sangat detail sekali. Bawa kami Tuhan untuk masuk dalam rancangan Tuhan itu. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Mantapkan hati kami. Bawa kami pada ketetapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah dilayakkan oleh Tuhan. Anugerah Tuhan melimpah, perkenanan Tuhan terjadi, kekudusan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Dan kami mau menjaga itu sebaik mungkin dengan kami mau menjalankan firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Karena kami percaya, sungguh sangat percaya pada waktu semakin kami melakukan firman Tuhan, semakin Kristus bertahta dalam pikiran dan hati kami. Ada kuasa yang besar. Ada otoritas surgawi yang menyertai setiap langkah hidup kami. Sehingga setiap perkataan kami dibuat tajam oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur buat malam hari ini. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau tidak pernah salah ketika kau merasa salah ditempatkan di sebuah keluarga. Kau mungkin merasa kurang beruntung dengan teman-temanmu yang lain. Karena mungkin orang tuamu tidak seperti yang kita harapkan. Tapi hari ini stop membandingkan hidup kita dengan orang lain. Tapi mulai fokus pada rancangan Tuhan yang besar atas hidup kita. Tuhan tidak pernah iseng dengan hidup kita. Tuhan tidak pernah jahat ketika dia menempatkan kita di keluarga yang tidak takut akan Tuhan. Tuhan tidak pernah jahat ketika dia menempatkan kita di keluarga yang mungkin tidak sempurna. Karena tidak ada yang sempurna. Tapi justru itulah, lewat itulah satu hal yang saya percaya, Tuhan mau pakai hidup kita untuk bisa menjadi pemulihan. Tuhan mau pakai hidup kita untuk bisa di juru damai. Tuhan mau pakai hidup kita, masa muda kita, kehadiran kita untuk jadi inspirasi bagi orang tua kita. Inspirasi untuk keluarga kita, supaya mereka benar-benar bisa merasakan Kristus yang nyata, bukan dari luar tapi dari dalam. Kalau hari ini yang dinantikan oleh dunia luar bukanlah khotbah-khotbah yang indah, tapi hari ini yang dinantikan adalah pembuktian kasih yang nyata terjadi lewat setiap anak-anak Tuhan. Dan inilah waktu yang terbaik untuk lewat hidupmu, masa mudamu, kau hidup di dalam kasih. Hidup dalam kasih. Itulah anugerah Tuhan, bukan dalam penghakiman. Dan disitulah dunia akan melihat ada sesuatu yang berbeda. Terima kasih Tuhan. Berhenti berbicara. Tapi hamba sungguh sangat percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti berkata. Lanjutkan karyamu yang ajaib, yang hebat, yang besar atas setiap anak muda tempat ini.
Kami mau terima kuasa-Mu Tuhan. Kami mau terima anugerah. Dan dengan anugerah dan kuasa-Mu itu Tuhan, kami mau dikirim, diutus kemanapun dan apapun yang Tuhan mau. Bukan mauku, bukan kehendakku, tapi biar kehendak-Mu saja yang terjadi lewat masa muda. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih untuk Pastor Edwin atas remanya buat hari ini. Setelah ini kita akan melakukan penyalaan lilin. Mungkin ada yang belum dapat lilinnya, boleh angkat tangan. Sudah semua ya? Saya undang dengan kasih untuk maju ke depan Pendeta Jeffrey Honda Kandau selaku Bapak Kepala GBTK Augutus Purwono. Selanjutnya saya undang dengan kasih Pendeta Muda Debbie Arianteja selaku Ibu Gembala GBTK Augutus Purwono untuk maju ke depan. To everyone rejoices for young died praise. Selanjutnya saya undang dengan kasih Pastor Edwin Elia sebagai pembicara untuk maju ke depan. On your knees, oh hear the angel fall. Dan Saudari Lesa selaku Wakil Ketua dari PYB untuk maju ke depan. When Christ was born on that divine, on that divine. Mari saya ajak teman-teman untuk balik berdiri. Di langit bertaburan bintang gemilang terang benderang terpancar kini di sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap. Dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini merekam. Mari sujud dengan kidung Kristus lahir.
kasih Tuhan buat malam hari ini, di mana kami boleh diingatkan saat Engkau datang ke dunia ini menjadi juru selamat setiap kami. Sungguh kami melihat Tuhan kasih-Mu begitu besar buat kami. Saat kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa, Engkau mau datang buat kami Tuhan. Thank you Lord. Thank you for everything. Terima kasih Tuhan. Dan biar Tuhan kami boleh membalas kasih-Mu. Bukan hanya kami percaya kepada Engkau, tapi kami mau taat kepada Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami boleh semakin diubahkan. Sehingga hidup kami boleh menjadi garam dunia. Sehingga hidup kami bisa menjadi inspirasi. Dunia bisa melihat Engkau lewat hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh dari hati kami boleh berkata, Lord, send me Lord. Send me Lord. Here I am, send me Lord. Terima kasih Tuhan. Biar itu boleh tertanam di dalam hati setiap kami, terlebih buat kaum muda di tempat ini Tuhan. Mereka boleh mengerti bahwa mereka berharga. Dan mereka bisa menginspirasi banyak orang lewat hidup mereka yang taat kepada Engkau. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan juga buat Pastor Edwin yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Terus Tuhan Kau urapi, Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Semakin hamba-Mu boleh menjadi berkat kemanapun Engkau utus. Sertai pelayanannya, sertai keluarganya, anak-anaknya semuanya. Anugerah-Mu seperti perisai dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin.